Oke, selamat siang Kak Patricia. Di sini aku akan jelaskan atau simulasikan ya Kak ya ketika satu license digunakan untuk satu stok gudang dan juga untuk stok yang ada di outlet ya Kak ya. Yang pertama-tama kita buat dulu dari sisi inventory untuk daftar bahan baku ataupun stok yang ada di gudang ya Kak ya. Di sini bisa masuk ke bagian inventory, daftar bahan baku, kemudian tambah bahan baku Kak. Nah, di sini misalkan aku tambahkan ayam frozen, ungkep ya, selasar, kita monitor persediaan. Ini bisa dipakai kode juga ya Kak ya, silakan barangkali lebih memudahkan silakan. Kalau misalnya enggak juga apa-apa. Misalnya sini aku masukinnya BK bahan baku gitu ya. Bahan gudang, sorry, BG bahan gudang. Tuh, nah, di sini pengen stok minimumnya ketika sisa 30 pack misalnya. Aku di sini masukkan satuannya per pack. Untuk harga belinya silahkan dikosongkan atau langsung diisi juga untuk harga modal ya Kak ya. Di sini aku masukkan SKU-nya. Ayam ungkep berarti 001. Terus kemudian aku buat satuan lainnya nih, karena misalnya mungkin di sana jual multi satuan juga Kak. Kalau per dus akan bisa dijual juga per dus gitu misalnya ya. Ini untuk dus berarti aku masukkan misalnya di isinya 20 misalnya atau enggak 24, 2 lusin ya. Ini ayam ungkep 002. Nah, ini aku bulatkan aja deh 20. Nah, ini kita simpan nih Kak. Ini kita sudah membuat produk untuk di gudang Kak, gitu ya. Terus kemudian kita buat produk yang di outlet nih Kak, masuk bagian produk di daftar produknya Kak Patricia. Kita tambah produknya. Di sini kita masukkan ayam ungkep selasar. Selasar misalnya, gitu ya. Sorry, ungkep frozen. Nah, nanti fotonya bisa dimasukkan. Aku tadi udah foto ini contoh aja Kak ya. Terus kemudian kategorinya masuk ke mana, terus opsi lanjutan, monitor persediaan nggak apa-apa tetap diaktifkan Kak, untuk kita tahu nanti yang ada di outlet itu sisanya berapa sih gitu ya. Nah, ini misalnya aku masukkan sisanya 5 Kak. Nah, kemudian untuk satuan aku tetap masukkan di sini untuk penjualan per pack gitu ya. Kodenya berarti ayam ungkep outlet gitu ya, misalnya aku masukinnya OT berarti itu 001 gitu. Harga jual contoh aku masukkan 20.000 harga jualnya. Terus kemudian untuk satuan tambahan ada yang per dus juga, itu isinya 20 juga gitu. Ini untuk yang dijual ya Kak ya. Ayam OT 002 gitu. Harganya kalau 20.000 dikali 20 kan 400.000 ya Kak ya, tapi kalau misalnya pembelian per dus kan pasti harga lebih hemat lagi ya. Contoh aku masukkan 350.000 kalau belinya per dus gitu ya, per paketnya gitu. Nah, di sini aku simpan. Kita sudah punya satu nama ayam ungkep frozen untuk stok di gudang dan juga untuk stok di outlet, gitu ya. Nah, terus kemudian kita masukkan stok nih Kak, di gudang ya, di gudang ketika sudah produksi, itu kita masukkan stok, gitu. Masukkan stoknya di bagian faktur pembelian Kak, gitu. Di gudang nih Kak, untuk nambahin di gudang. Nah, tanpa nomor referensi, kita untuk masukkan stoknya, terus kemudian kita atur barang diterimanya Kak. Misalnya tadi kita berarti ayam ungkep gitu, karena aku udah pakai kode ya Kak ya. Sebentar, ayam. Nah, ini ayam frozen ungkep namanya ya. Ya, ini bahan baku nih ya Kak, jenisnya Kak. Jadi ada bahan baku dan bahan jadi ya. Bahan jadi itu yang ada di outlet, bahan baku yang ada di gudang gitu ya Kak ya. Kita simpan. Gitu. Kita masukkan nih, misalnya nggak usah hitung per pack deh, hitungan langsung per dus aja, satu dus isinya 20. Kita berarti masukkan 5 dus misalnya. Gitu. Di sini bisa dimasukkan harga belinya Kak, gitu ya. Kalau tadi mungkin satu dusnya 350.000, ya kan harga jualnya, berarti harga modal kita misalnya 300.000 nih per dusnya. Gitu. Nah, ini kita simpan Kak. Nah, terus kemudian kita bisa cek di bagian pengelolaan stok nih Kak. Kita cek daftar stoknya. Ayam frozen.
Nah, ini sudah bertambah di gudang itu ada 100 pack ya Kak ya, di gudang nih. Jadi kalau misalnya cek di gudang ada berapa, ada 100 pack. Ini Kakak mau pencarian seperti ini cara controlling-nya atau mau cara dengan, klik bahan aja? Jadi kalau klik bahan nanti akan muncul untuk stok yang ada di gudang, dan untuk ketika dikliknya bagian produk, ini akan muncul untuk stok barang yang ada di outlet-nya Kak, seperti itu. Gitu. Oke, kita sudah masuk tadi 100 stok ya Kak ya, dan untuk di bagian produk, ketika kita masukkan ayam ungkepnya, itu statusnya masih 0 ya Kak ya, karena belum dipindahin nih ke outlet, baru diproduksi, baru ditambahkan nih di gudang gitu ya. Nah, gimana nanti ketika ada perpindahan gitu ya dari sisi, gudang ke outlet, sebetulnya ada berbagai cara ya, kayak yang pertama bisa melalui stock off-name. Jadi ada penambahan pengurangan, tapi menurutku stock off-name tetap dihitung untuk penyesuaian stok saja, Kak. Jadi Kakak bisa melakukan lewat, produksi stok nih, Kak, di daftar produksi stok ketika ada perpindahan nih, Kak, ya. Di sini aku masukkan terlebih dahulu untuk stok sumbernya nih, Kak. Stok sumbernya berarti kan dari gudang ya, Kak, ya? Dari bahan gudang yang BG. Nah, ini ayam frozen ungkep yang gudang. Nah, di sini stok tersedia 100 ya, Kak, ya. Dan aku masukkan juga untuk produk yang ada di outlet. Itu tadi namanya ayam ungkep frozen selasar. Nah, di sini kita bisa masukkan nih yang mau dipindahkan dari gudang ke outlet berapa. Misalnya dari 100 pack dipindahkan lah, mungkin kalau di outlet nggak semua nih gitu, terbatas gitu ya. Misalkan akhirnya dipindahkan 20 pack dulu nih gitu buat di display gitu ya. Nah, ini akan muncul juga untuk 20 display. Ada penambahan stoknya di bagian outlet gitu ya. Nah, ini kita simpan. Nah, jadi di sini akan terlihat nih Kak perpindahan stoknya gitu. Kalau kita cek di bagian outlet ayam ungkep, nah itu sudah ada penambahan 20 pack di display nih ya Kak ya. Terus kalau kita cek di bagian gudang gitu ya, stok bahan, kita masukkan ayam frozen. Nah, itu sudah berkurang Kak. Ya kan karena tadi dipindah ya Kak ya, diproduksi gitu. Jadi dari sini Kakak tetap bisa controlling antara gudang dengan outlet gitu. Ini aku bisa rekomendasikan karena memang ada di satu titik ya Kak ya. Kalau misalnya ada perbedaan titik dengan nanti ada penambahan cabang, itu tetap aku sarankan untuk yang terbaik adalah penambahan license gitu. Jadi nanti tinggal perpindahan perpindahan stoknya menggunakan mutasi antar outlet gitu Kak, Patricia. Gitu. Nanti akan lebih mudah kok Kak, biarpun nanti produknya banyak, tapi Kakak bisa sort-nya dari by kategori ya, kategori jenis stok yang ada di outlet ataupun di gudang. Terus Kakak juga bisa tracking dari jenis kategori gitu ya, mungkin mau kategori mana yang mau dikontrol gitu ya, kolom mana yang mau ditampilkan lagi gitu ya, atau mungkin Kakak mau tracking jumlah stok mana yang sudah mulai menipis nih, seperti itu. Kak Patricia. Mudah-mudahan menjawab ya Kak ya, terkait kebutuhannya, karena kalau untuk tutorial yang aku kirim via YouTube itu cara penggunaan untuk produksi stoknya gitu ya, yang seperti tadi gitu. Jadi mau dibuat template juga bisa Kak. Jadi nanti ketika ada perpindahan tuh nggak usah masukin lagi tuh stok hasilnya, stok sumber berapa, stok hasil berapa, Kakak tinggal diklik-klik aja, tinggal diinput-input aja Kak gitu. Karena sudah menjadi acuan produksi stok. Seperti itu Kak Patricia, terima kasih Kak. Selamat siang.